saya Dwi Siti Amalia Lutfi, mahasiswi Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Image Restoration melalui media sosial dengan subjudul Analisis isi konten Instagram @indirakalista sebagai sarana komunikasi dalam memperbaiki reputasi. Latar belakang penelitian pada artikel ilmiah ini yaitu Instagram termasuk media sosial yang sangat pesat pertumbuhannya sepanjang masa. Kini Instagram mencapai 1 miliar lebih pengguna aktif per bulannya. Maraknya media sosial membuatnya tak hanya menjadi alat pertukaran pesan dan berkomunikasi secara tidak langsung, namun media sosial kini sudah dijadikan sumber penghasilan. Hal ini terbukti dari banyaknya kemunculan jurnalisme warga, selebgram, dan content creator. Seorang selebgram dan content creator dapat disebut juga sebagai influencer. Influencer dianggap sebagai role model yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Indira Kalista merupakan salah satu content creator yang bisa dibilang dapat berpengaruh besar bagi masyarakat. Hal ini terbukti dengan akun YouTube-nya yang memiliki 3,24 juta subscriber dan pengikut Instagram yang mencapai 1,6 juta. Indira memiliki citra nyablak di mata pengikutnya. Banyak orang yang kagum dengan sosok Indira yang asik, tidak tahu malu, dan konyol karena kenyablakannya itu. Namun karena ulahnya sendiri, reputasi Indira memburuk karena meremehkan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Ia mengatakan bahwa ia merasa biasa saja dengan virus itu, jarang menggunakan masker dan juga jarang mencuci tangan. Ucapan Indira dinilai sangat meremehkan penyakit yang mematikan ini dan sama sekali tidak menghargai kerja keras tim medis, serta tidak memberikan contoh yang baik sebagai influencer. Sehingga banyak yang membulinya dengan kata-kata yang sangat kejam di akun media sosialnya. Seperti pada umumnya, ketika cinta terancam, Indira termotivasi untuk mempertahankan citra, menggunakan segala cara atau strategi agar halayak sasaran tidak memiliki persepsi negatif terhadap dirinya. Penelitian ini terkait analisis isi Instagram konten Indira Kalista sebagai sarana komunikasi dalam memperbaiki reputasinya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka tujuan dari penelitian saya adalah 1. Untuk mengetahui image restoration yang tercermin dalam isi konten Instagram Indira Kalista sebagai sarana komunikasi dalam memperbaiki reputasi. Dan yang kedua, mengetahui image restoration yang paling dominan ditampilkan dalam isi konten Instagram Indira Kalista sebagai sarana komunikasi dalam memperbaiki reputasi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Berikut kerangka pemikiran saya. Dari judul ini kemudian ke komunikasi media baru, terdapat media sosial yang dimana ada Instagram, dan menggunakan Instagram sebagai media untuk image restoration. Kemudian dalam image restoration terdapat indikator yang saya teliti, yaitu denial, evasion of responsibility, reducing the offensiveness, mortification, dan corrective action. Masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif dengan metode analisis isi. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data itu dengan coding sheet dan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data itu coding sheet. Selanjutnya ada uji validitas, yaitu saya menggunakan 5 ukuran yang diturunkan dari teori 5 strategi image restoration William Benoit. Dan yang terakhir uji reliabilitas menggunakan antar kode. Ikut hasil penelitian saya yang menunjukkan image restoration seperti apakah yang tercermin dalam isi konten Instagram Indira Kalista sebagai upaya memperbaiki reputasinya. Berdasarkan hasil analisis isi rekapitulasi koder 1, 2, dan 3, didapatkan hasil sebagai berikut. Denial, yaitu penyangkalan yang dilakukan oleh Indira Kalista untuk merespon seluruh tuduhan yang diutarakan dengan penyangkalan baik 2 unggahan atau 3,57%. Selanjutnya ada kategori evasion of responsibility yang memiliki 4 dimensi, yaitu dimensi pertama adalah provocation, yaitu tidak ditemukan satupun unggahan. Lalu selanjutnya ada divisibility, yaitu pernyataan Indira Kalista bahwa tidak mempunyai informasi cukup mengenai kasus tersebut, ditemukan 10 unggahan atau 17,86%. Selanjutnya ada accident, yaitu pernyataan Indira Kalista bahwa kasus tersebut dianggap hanya sebuah kecelakaan, ditemukan 2 unggahan atau 3,57%. Selanjutnya ada good intention, yaitu Indira memberikan itikat baik untuk memperbaiki, terdapat 4 unggahan atau sebanyak 7,14%. Selanjutnya kategori reducing the offensiveness, yaitu dimensi pertama ada bolstering, yaitu menyatakan bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam menyelesaikan kasus, yaitu terdapat 4 unggahan atau sebanyak 7,14%. Selanjutnya ada dimensi minimalization, yaitu di mana Indira menyatakan bahwa kasus tersebut hanya sandungan kecil belaka, terdapat 13 unggahan atau 23,21%. Ada differentiation, yaitu pernyataan bahwa ada masalah lain yang lebih besar dibanding kasus tersebut,
Terdapat 13 unggahan atau 23,21%. Selanjutnya ada attack the accusers, yaitu menuduh pihak yang meniru peluit sebagai pihak yang bertanggung jawab sebanyak 1 unggahan atau 1,79%. Dan compensation, yaitu Indira memberi ganti rugi kepada para korban sebanyak 1 unggahan atau 1,79%. Selanjutnya ada mortification, yaitu Indira Kalista meminta maaf atas apa yang terjadi. Terdapat 3 unggahan atau 5,36%. Dan yang terakhir ada corrective action, di mana Indira Kalista langsung bertindak menyelesaikan masalah yang terjadi, yaitu ada 3 unggahan atau 5,36%. Dan dari tabel tersebut pula dapat terlihat image restoration paling dominan adalah dimensi minimalization dan differentiation dari kategori reducing the offensiveness. Selanjutnya ini adalah salah satu contoh unggahan yang paling dominan terlihat, yaitu reducing the offensiveness dimensi minimalization. Apabila dilihat dalam unggahan tersebut, tampak di mana Indira berpose di depan kameranya tanpa ekspresi dan tidak tercantum apapun di captionnya, seperti ingin memberitahu bahwa tidak terjadi apa-apa. Gambar tersebut merupakan unggahan pertama setelah ia tersandung kasus terkait meremehkan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Baik, maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, terdapat 5 strategi image restoration dalam konten Instagram Indira Kalista untuk memperbaiki reputasinya, yaitu kategori denial, evasion of responsibility, reducing the offensiveness, mortification, dan corrective action. Lalu yang kedua, image restoration yang paling dominan muncul pada konten Instagram Indira Kalista ialah image restoration kategori reducing the offensiveness, dimensi minimalization, dan differentiation. Kemudian ini adalah saran-saran yang dapat saya sampaikan atau saya usulkan kepada Indira Kalista dan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.